Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, lalu mendengar suara kecil yang nyaring, seolah menyapa dunia dengan keceriaan? Suara itu datang dari seekor burung mungil, sederhana tapi penuh pesona. Dialah Pleci, si burung kacamata yang suaranya bisa membuat hati kita bernyanyi. Pleci atau dalam bahasa Latinnya Zosterops dikenal dengan ciri khas lingkaran putih di sekitar mata. Tubuhnya kecil, hanya berukuran 10-12 cm. Tapi siapa sangka, dari tubuhnya yang mungil itu lahir suara lantang, tajam, dan merdu. Sehingga Pleci menjadi salah satu burung paling dicintai di Indonesia. Julukan burung kacamata membuatnya semakin mudah diingat, apalagi kicauannya mampu membawa suasana hangat di setiap pagi. Di alam bebas, Pleci hidup berkelompok. Mereka sangat sosial, selalu bergerak bersama-sama dari satu pohon ke pohon yang lain. Makanan kesukaannya adalah nekstar bunga, buah manis seperti pepaya dan pisang, serta serangga kecil. Yang menarik, saat menghisap nekstar, Pleci ikut membantu menyerbukan bunga. Jadi, tanpa disadari, burung kecil ini punya peran besar dalam menjaga keseimbangan alam. Bayangkan suara kicauannya yang riang, dikombinasikan dengan warna bulu hijau zaitun dan dada kuning cerah, membuat mereka terlihat seperti pancaran energi positif di tengah pepohonan. Pleci punya banyak jenis di Nusantara. Misalnya, Pleci montanus, dikenal dengan suara yang tegas dan keras. Lalu ada Pleci buxtoni, berwarna hijau pekat, lebih berisi. Ada juga Pleci black cap, yang unik karena punya topi hitam di kepalanya. Kemudian ada Pleci dakun Bali, dengan suara lembut tapi merdu. Bahkan ada Pleci Jawa, Lombok, hingga Ambon. Masing-masing punya ciri khas kicau yang berbeda. Keanekaragaman inilah yang membuat penggemar burung kicau selalu tertarik, karena setiap Pleci memiliki karakter unik, ibarat musisi dengan genre berbeda. Beberapa tahun lalu, Pleci menjadi bintang di arena lomba kicau. Meski tubuhnya mungil, suaranya mampu menggetarkan suasana. Pleci dikenal dengan gaya ngalas, kicauan panjang, merdu, seperti lagu yang tidak terputus, dan juga gaya ngebrand, suara cepat beruntun seperti tembakan. Di tangan penghobi, Pleci bisa dilatih hingga suaranya semakin bervariasi. Tak jarang, lomba Pleci dipenuhi ratusan peserta. Suara kecil-kecil yang riuh bersama-sama menciptakan suasana meriah yang hanya dimengerti oleh para Pleci mania. Di masa kemasan, harga seekor Pleci juara bisa melambung tinggi. Dari yang semula burung liar biasa, tiba-tiba menjadi burung primadona yang bernilai jutaan rupiah. Pleci dikenal mudah beradaptasi. Untuk memeliharanya, para penghobi biasanya memberikan campuran makanan seperti buah segar, nektar buatan, hingga serangga kecil. Pleci juga senang dijemur pagi-pagi, karena sinar matahari membuat mereka lebih sehat dan rajin berkicau. Kebiasaan unik Pleci adalah mereka suka mandi bersama. Banyak Pleci mania membuat wadah khusus agar burung kecil ini bisa bermain air dengan riang. Ada juga yang mengajari Pleci dengan mastering, yaitu memperdengarkan suara burung lain agar Pleci bisa menirunya. Dari sinilah muncul variasi kicauan Pleci yang semakin kreatif dan indah. Hubungan antara Pleci dan manusia bukan sekedar hobi. Ada rasa bangga, ada kedekatan emosional, karena burung kecil ini bisa jadi teman yang menyapa setiap pagi. Dari Pleci, kita bisa belajar filosofi sederhana. Kecil bukan berarti tak berharga. Justru dari tubuh mungilnya lahirlah suara besar yang memberi warna. Pleci mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bisa hadir dari hal-hal kecil. Suara sederhana di pagi hari yang bisa membuat hati terasa lebih ringan. Sayangnya,
Popularitas pleci juga membawa ancaman. Banyak yang menangkapnya dari alam secara berlebihan. Jika tidak diimbangi dengan penangkaran, jumlah pleci di hutan bisa berkurang drastis. Kita tentu tidak ingin hutan pagi. Kita menjadi sunyi, kehilangan suara riuh mereka. Maka, penting sekali untuk mendukung upaya penangkaran, sekaligus menjaga agar pleci tetap ada di habitat aslinya. Burung pleci bukan sekedar burung kicau. Ia adalah musisi kecil, sahabat manusia, penjaga bunga, sekaligus pengingat bahwa hidup harus dijalani penuh dengan riang. Jadi pada intinya, lain kali kamu mendengar suara kicau kecil yang nyaring dari pepohonan, coba berhentilah sebentar, tersenyumlah, dan ingatlah, itu adalah salam hangat dari burung pleci, si kaca mata mungil yang penuh pesona. Beberapa tahun terakhir, suara riang itu mulai jarang terdengar. Ada kekhawatiran bahwa pleci perlahan-lahan bisa menuju kepunahan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Penangkapan besar-besaran untuk tujuan hobi. Pleci dikenal sebagai burung kicau yang pandai ngalas atau bersuara ramai jika dirawat. Akibatnya banyak orang yang memburu mereka dari alam liar untuk dijual. Bayangkan, satu ekor pleci mungkin hanya sekecil, tapi jika ribuan ekor ditangkap setiap bulan dari hutan, populasinya bisa terkuras habis. Kerusakan habitat. Hutan-hutan yang menjadi tempat hidup pleci kini semakin menyempit karena adanya penebangan, alih fungsi lahan, dan pembangunan. Pleci yang terbiasa hidup berkelompok kehilangan ruang untuk mencari makan dan berkembang biak. Burung kecil ini makan serangga di alam liar. Buah-buahan kecil semua itu didapat jika pepohonan terus ditebang. Ada faktor persaingan dengan spesies lain. Di beberapa daerah, burung introduksi atau burung pemangsa membuat pleci semakin tertekan. Mereka yang dulu bisa hidup bebas di ranting-ranting kini harus berjuang lebih keras untuk bertahan. Bila hal ini terus berlanjut, kita mungkin hanya akan mengenal pleci dari foto, rekaman suara, atau cerita orang pada terdahulu. Kehilangan pleci bukan sekedar hilangnya seekor burung, melainkan hilangnya bagian dari ekosistem. Burung ini berperan membantu penyerbukan bunga dan penyebaran biji. Jika mereka punah, keseimbangan alam pun akan terganggu. Tapi belum terlambat untuk bertindak. Beberapa komunitas pencinta burung sudah mulai menggalakkan penangkaran pleci agar tidak lagi bergantung pada tangkapan liar. Ada pula gerakan melepas liarkan pleci kembali ke alam setelah berhasil ditangkarkan. Selain itu, menjaga kebun, menanam bunga, dan melestarikan pohon buah di sekitar rumah bisa menjadi langkah kecil yang memberi tempat aman bagi mereka. Jadi, kisah burung pleci adalah cermin bagi kita semua. Betapa mudahnya kita kehilangan sesuatu yang indah bila tidak dijaga.